Lex Regitet Superfluo Pugnantia Incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak, yang mana sesuai dengan hukuman pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi yang bertentangan dan tidak layak sehingga harus ditolak penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam konstitusi. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Soekarno yang dibawakan oleh saya Arden Satria sebagai pembicara pertama, Austin Purba sebagai pembicara kedua, dan Adrian Putra sebagai pembicara ketiga. Dalam kesempatan kali ini, kami dengan yakin, lugas, dan mantap akan membahas mengenai konstruksi berpikir dari pihak tim kontra terkait pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menjelaskan latar belakang dari ketidaksetujuan kami. Konstitusi negara Indonesia menjamin adanya hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia dilahirkan. Salah satu yang diatur dalam hak asasi tersebut adalah hak politik. Hak politik dijamin secara jelas dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dituangkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 3, yakni bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lebih spesifik dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hak politik khususnya mantan terpidana korupsi dapat dicabut bahkan setelah terpidana bebas berdasarkan Pasal 38 ayat 2 KUHP. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran HAM karena sejatinya mantan terpidana korupsi sudah menyelesaikan hukumannya. Dewan juri yang terhormat, perlu dipahami dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sudah diatur dalam Pasal 35 KUHP ayat 1 angka 3, sehingga hakim dapat mencabut hak untuk memilih dan dipilih bagi terpidana, khususnya mantan terpidana korupsi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan pada saat putusan hukum dapat dijalankan. Dalam KUHP nasional yang baru, disahkan pula peraturan yang sama dengan KUHP lama terkait pencabutan hak politik yang nantinya akan diberlakukan dengan Pasal 86 KUHP nasional. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra hadir dengan membawakan dua argumentasi utama dari tim kami, antara lain: 1. Pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi merupakan penyelewengan terhadap konstitusi. 2. Pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi tidaklah efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia, yang nantinya akan dibawakan oleh pembicara dua dan tim kontra. Selain itu, agar perdebatan ini tidak hanya menjadi tontonan, namun juga dapat menjadi tuntunan, maka kami dari tim kontra hadir dengan solusi yang kami tawarkan, yaitu yang pertama, peningkatan pelaksanaan program pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, memaksimalkan pidana pokok mantan terpidana korupsi, yang selanjutnya akan dielaborasikan lebih lanjut oleh pembicara tiga dan tim kontra. Oleh karena itu, kami dengan yakin, lugas, dan mantap tetap berada dalam posisi kontra terkait pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Sekian dan terima kasih. Lex Samper dari Termedium, hukum selalu memberi obat. Namun ketika obat yang diberikan tidak sesuai dengan dosisnya, maka obat tersebut malah akan menjadi racun, yang mana dalam konteks perdebatan kali ini, pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi merupakan racun bagi negara demokrasi. Perkenalkan, saya selaku pembicara kedua dari tim kontra, hadir untuk memaparkan argumentasi kami sebagai bentuk penolakan pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi. Dewan juri yang terhormat, ketidaksetujuan kami didasarkan oleh dua poin argumentasi, yakni yang pertama, pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi merupakan penyelewengan terhadap konstitusi, dan yang kedua, pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi tidak efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, sejatinya pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi merupakan penyelewengan terhadap konstitusi. Menurut Miriam Budiarjo, hak politik merupakan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, pun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Hal ini didukung penuh pada Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Artinya jika terjadi pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi, berarti negara gagal dalam menjamin hak asasi manusia dan negara gagal dalam menjamin konstitusi itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, hak memilih tidaklah seharusnya dicabut karena tidak ada kaitannya baik yang mantan terpidana maupun bukan dengan hak seseorang untuk memilih. Dalam putusan MK nomor 11/17/PU/3 yang menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Untuk itu, menjadi tidak rasional ketika mantan terpidana korupsi harus disebut hak politiknya yang sudah jelas dijamin oleh konstitusi dan negara. Dewan juri terhormat, masuk kepada argumentasi kami yang kedua, pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi tidak efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dewan juri terhormat,
Berdasarkan Indonesia Corruption Watch, kasus korupsi di Indonesia terus saja meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019 terjadi hanya 271 kasus korupsi, sementara pada tahun 2022 terjadi sebanyak 579 kasus korupsi. Jaksa KPK Nur Haris berpandangan bahwa pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi dapat membuat efek jerah dan menurunkan tingkat korupsi. Namun korupsi di Indonesia terus saja meningkat. Pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi diharapkan dapat menurunkan korupsi oleh pejabat-pejabat negara. Mirisnya, berdasarkan Consumer News and Business Channel Indonesia, sepanjang tahun 2023 sudah ada 8 pejabat yang kena operasi tangkap tangan. Hal itu mengafirmasi bahwa pemberlakuan pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi tidaklah membuat pejabat negara takut dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dewan Juri yang terhormat, menurut Sujono Sukanto, hukum dapat dikatakan efektif apabila saat itu hukum mencapai sasarannya. Sangat disayangkan alih-alih mencapai sasarannya, yakni mengurangi kasus korupsi, pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi tidak sama sekali mengurangi kasus korupsi. Untuk itu Dewan Juri terhormat, kami selaku tim kontra tetap teguh pada penolakan pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi. Sekian dan terima kasih. Drone Legon Place Keset memang hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi tidak tepat sasaran dalam kebutuhan hukum atas masalah korupsi yang ada. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan mengelaborasi secara komprehensif dan tuntas dari argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, pencabutan hak politik yaitu hak pilih dan dipilih mantan terpidana korupsi merupakan tindakan tercela bagi negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara kedua bahwa pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan hak asasi manusia. Mantan terpidana korupsi telah menjalani hukumannya yang berupa masa tahanan dan atau denda sebagai pidana pokok oleh negara, sehingga ketika mereka sudah selesai menjalankan pidana pokok atau masa tahanannya, maka mereka sudah kembali ke masyarakat sebagai individu yang bebas dan memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan tujuan adanya pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yaitu untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Kemudian dalam tataran efektivitas telah disampaikan oleh rekan saya pembicara kedua dari tim kontra bahwasannya data jumlah kasus korupsi di Indonesia teruslah meningkat, sehingga berbicara dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi sudahlah menyalahi dari konstitusi pun tidak efektif pula dalam pemberantasan korupsi, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan mosi ini. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan komparasi dengan negara lain, pencabutan hak atau pembatasan hak dilakukan oleh terpidana hanya selama masa tahanan atau pidana pokok. Hal tersebut dilakukan oleh negara Prancis. Sebagai negara republik yang terkenal dengan demokrasi yang kuat, hanya memberikan pencabutan hak politik terhadap terpidana saat menjalani pidana pokoknya. Ketika terpidana tersebut sudah bebas, maka hak terpidana akan kembali pulih seperti semula termasuk hak politiknya. Perancis pun berhasil membuktikan bahwa mereka berhasil menduduki posisi 21 dalam indeks persepsi korupsi tahun 2022, yang sayang sekali Indonesia masih terpuruk di posisi 110. Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan dan ketidaksetujuan haruslah ada solusi konkret yang diberikan dalam menjawab permasalahan mosi perdebatan kali ini. Sehingga tim kami menghadirkan novelty berupa yang pertama, peningkatan pelaksanaan program pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan dengan bentuk pembinaan wawasan kebangsaan serta nasionalisme, supaya ketika terpidana sudah selesai menjalankan hukumannya, maka telah siap kembali lagi ke masyarakat sebagaimana tujuan pemasyarakatan. Kemudian yang kedua, memaksimalkan pidana pokok terpidana korupsi dalam bentuk menambahkan namanya pidana pokok, menambahkan jumlah denda dan mendorong disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di penghujung perdebatan. Atas argumentasi yang telah kami sampaikan, maka tidak ada lagi alasan untuk mengamini mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Justisia non S3 dan non Brenda, keadilan tidak dapat disangkal ataupun ditunda. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami menyampaikan kesimpulan argumentasi bahwasannya pencabutan hak politik bagi mantan terpidana sudah tidak efektif dan mencederai kebebasan dan hak asasi manusia. Selanjutnya, dalam status quo yang terjadi sekarang, pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi tidak efektif sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, kami tim kontra hadir untuk memberikan paradigma baru terkait status quo yang terjadi di kondisi Indonesia masa kini. Solusi tim kontra adalah peningkatan pelaksanaan program pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan dan memaksimalkan pidana pokok bagi terpidana korupsi yang telah dipaparkan secara komprehensif oleh pembicara kami yang sebelumnya. Oleh karena itu, kami yakin, lugas, dan mantap pada seling konsisten pihak kontra dan menolak secara penuh terhadap mosi pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi. Demi tercapainya kepastian keadilan hukum, sudah sepatutnya Dewan Juri berpihak pada tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam konstitusi.